Terima kasih. Perkenalkan kita kelompok 1 dengan saya An Asmu Anwari, kemudian ada Mbak Kunti dan juga Mbak Ratna. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang prinsip relevansi. Ada 2 macam relevansi, yaitu ada relevansi internal dan eksternal. Di mana prinsip relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi materi atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode yang digunakan, serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. Kemudian yang kedua, relevansi eksternal. Relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kunti. Yang pertama, contoh implementasi itu bisa relevan dengan kondisi peserta didik. Tidak hanya relevan, guru mengembangkan materi pelajaran yang menggambarkan kehidupan di sekolah di kota besar kepada peserta didik di pedesaan. Dengan inti kurikulum harus sesuai dengan lingkungan hidup peserta didik. Pengembangan kurikulum harus melihat kondisi lingkungan peserta didik. Seperti kita menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang terjadi di kota besar pada anak-anak atau peserta didik di kota besar. Dan kita akan menggambarkan satu bentuk pembelajaran di pedesaan, lingkungan desa yang terkaitan dengan gunung, wilayah, sawah yang berada di lingkungan anak tersebut, yaitu di desa. Kemudian contoh prinsip relevansi yaitu relevan dengan perkembangan zaman. Contohnya, peserta didik tersebut berada di dalam sekolah yang memiliki program bahasa asing. Di sekolah tersebut diwajibkan untuk menguasai bahasa Inggris dan satu bahasa asing selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi, di dalam sekolahan tersebut memiliki satu program di mana siswanya itu harus mengikuti perkembangan zaman saat ini, di mana di era saat ini harus menggunakan teknologi, harus menggunakan kemampuan bahasa asing yang lebih tinggi. Jadi di sekolahan menerapkan program, yaitu program sekolah yang harus memiliki, yang harus dikuasai peserta didik adalah minimal bahasa Inggris dan ada satu bahasa asing lagi selain bahasa Inggris sebagai tambahan. Selanjutnya, contoh prinsip relevansi, yaitu relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Sekolah menyediakan program kurikulum yaitu seperti program bahasa asing, bahasa Inggris dan Mandarin, program kewirausahaan, dan program pekan ilmiah. Seperti pada contoh di bawah ini, jadi program di dalam kurikulum adalah wajib bahasa Inggris, dan yang kedua ada pekan raya ilmiah, yang ketiga adalah peserta didik diajarkan bagaimana cara untuk melakukan wirausaha atau berbisnis. Selanjutnya akan dijelaskan Mbak Ratna. Oke, baik, terima kasih. Untuk rumusan prinsip relevansi yang bisa diterapkan di sekolah, dalam merumuskan prinsip relevansi pengembangan kurikulum,
Maka keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode yang digunakan, serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. Relevansi internal ini menunjukkan keutuhan suatu kurikulum. Sebagai contoh, implementasi prinsip relevansi. Langkah yang ditentukan sekolah dalam mengembangkan kurikulum adalah dengan melihat kebutuhan di lapangan. Jadi, kita melihat kebutuhan peserta didik. Dengan melihat kebutuhan peserta didik, maka disebarlah angket atau survei tentang proses pembelajaran maupun kegiatan yang diinginkan oleh peserta didik. Nah, berangkat dari hal tersebut, maka tim pengembang kurikulum sekolah atau KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, merencanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kuesioner atau angket yang disebarkan bisa berisi tentang motivasi belajar, kesiapan, minat, dan profil peserta didik. Selain relevansi internal tadi, juga dapat dilihat dari relevansi eksternal. Dalam merumuskan prinsip relevansi dalam kurikulum, dapat dilakukan dengan melakukan survei sarana pendukung pengembangan kurikulum. Misalnya, survei kepada lingkup masyarakat tentang kebutuhan dan tuntutan masyarakat, atau melakukan studi tentang jenis-jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh setiap lembaga atau instansi. Selain itu, survei tentang sarana prasarana pendukung sekolah maupun topografi atau letak sekolah juga diperlukan dalam merumuskan kurikulum. Sebagai contoh, sekolah dengan topografi hutan atau pegunungan, di mana kesulitan dalam mendapatkan fasilitas teknologi informasi dan juga sinyal, maka pihak sekolah harus menyusun KUSP sesuai dengan kondisi sekolah tersebut, agar tujuan pendidikan dari sekolah tersebut bisa tercapai. Dari penjabaran yang telah kami jelaskan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip relevansi itu ada dua macam, yaitu prinsip internal dan eksternal. Contoh real penerapan implementasi dalam pembelajaran sudah dijabarkan oleh rekan saya, yaitu Mbak Kunti. Kemudian untuk prinsip relevansi dapat digunakan dalam merumuskan pengembangan kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah atau yang disebut dengan KUSP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa melalui forum diskusi di dalam kelas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.